mulai saja. Ini 10 menit pertama saya ingin mengenal terlebih dahulu ya apa yang berdiskusi ternyata mayoritas dari Unisba juga ya, dari dalam ya. Ada satu dari Banten dan satu dari Palembang ya. Yang satu lagi yang tidak masuk dari mana? Dari Jogja, Prof. Oh, dari Jogja. Ya, Sulwi Ya. dari Jogja ya. Iya. Baik, jadi kita akan diskusikan mulai hari ini. Saya sebenarnya dari minggu lalu mungkin Prof. Neni yang masuk ya. Kebetulan saya ada aktivitas yang lain. Nah, hari ini alhamdulillah saya bisa mengisi untuk berdiskusi mengenai riset atau penelitian ilmu komunikasi. Nah, ini memang agak unik judulnya. Judul mata kuliah adalah pengembangan apa ya? Pengembangan penelitian komunikasi. Mungkin ada dasar pertimbangannya kenapa Unisba memilih kata pengembangan. Nah, kemudian apa yang akan kita diskusikan pagi ini malah saya melihat dari sisi yang lain yang sebenarnya ini setiap kali bercerita tentang sebuah riset komunikasi, saya selalu ingin menawarkan juga tentang cara pandang ya, world view, apa yang disebut sebagai paradigmatik. Sebenarnya tidak ada sebuah rujukan dari asosiasi sebenarnya itu dalam diskusi tahun 2009 kalau tidak salah. Itu ketika saya sampaikan juga di Solo, yaitu Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Aspitkom, bahwa ketika menyusun sebuah kurikulum, saya mengajukan bahwa ketika memahami sebuah penelitian saat itu memang namanya disebut penelitian, tapi ketika kementerian berubah jadi riset dan teknologi, jadi riset gitu. Dulu kan Habibie Menristek, jadi riset, tapi itu masih dalam kementerian yang berbeda. Ketika digabungkan, maka penelitian seringkali kemudian diubah menjadi riset, gitu ya. Riset. Tetapi waktu itu 2009 lalu itu menyampaikan bahwa sebuah riset itu kalau ditawarkan menjadi sebuah kurikulum di perguruan tinggi, maka kemudian masing-masing strata itu dalam porsi dan itu bisa terbedakan dari nama mata kuliahnya. Waktu itu saya mengusulkan untuk program S1 atau diploma 4 atau diploma sebelumnya. Rasa-rasanya diploma 3 tidak ada metodologi ini, tetapi saya menawarkan karena itu melihat dari Perpres ya 8 KKNI, lihat capaian pembelajarannya, kelihatannya lebih tepat kalau untuk program sarjana itu namanya metode penelitian atau metode riset. Nah, ketika masuk pada program magister, maka lebih tepatnya adalah metodologi penelitian atau metodologi riset komunikasi. Nah, kalau untuk yang ditawarkan di program doktor, maka lebih ada dasar filosofinya, dasar yang lebih tingkat abstraksi atau pemahaman sifatnya lebih mendasar, yaitu dengan paradigma atau perspektif gitu. Sehingga yang ditawarkan atau didiskusikan di dalam program doktor ini adalah sebenarnya mari kita melihat dunia riset ini dalam sebuah cara pandang perspektif gitu ya, cara melihat realitas ini menjadi sesuatu yang lebih komprehensif. Nah, mungkin tidak terlalu
menjadi harus berulang ketika sudah program doktor, lalu kemudian menawarkan bagaimana cara menyusun rumusan judul misalnya seperti itu, langkah dalam latar belakang dan sebagainya. Saya pikir tidak sampai ke hal yang detail itu. Tapi kalaupun misalnya itu diingatkan kembali, karena itu kan sudah ditempuh dengan program strata sebelumnya. Jadi ada strata 1, strata 2 yang tadi metodologi, lalu kemudian ada langkah-langkah misalnya tentang penulisan di latar belakang seperti apa, penyusunan judul yang baik dan seterusnya. Nah, sehingga di dalam diskusi riset ini sebenarnya lebih banyak untuk kita melihat bagaimana sebuah langkah riset dengan melihat cara pandang melihat dunianya ini, gitu. Karena nanti akan terbedakan dengan sendirinya ketika kita melihat realitasnya seperti apa, lalu otomatis yang berikutnya ke metodologinya, ke metodenya itu akan dengan sendirinya sejalan gitu. Nah, justru inilah kita melatih diri untuk cara melihat realitas dunia yang berbeda. Nah, mungkin dalam hal ini Unisba memilih istilah yang lain, yaitu pengembangan. Yang mengembangkan penelitian komunikasi. Mungkin ada sebuah langkah-langkah yang mengembangkan riset atau mengembangkan atau research development, mungkin itu yang lebih mungkin ada dasar filosofisnya. Nah, kembali lagi saya ingin menawarkan diskusi kita ini sebenarnya lebih kepada cara pandang, cara melihat dunia. Dan tentu saja kita akan menggunakan rujukan juga ya. Banyak rujukan, tapi saya akan mencoba menawarkan satu rujukan yang sebenarnya lebih mudah, sepanjang saya tahu juga lebih mudah untuk bisa dicerna ya. Oke, sebentar. Saya mau share dulu, share screen. Saya sudah diberikan ini untuk share ya? Sudah bisa, Prof. Sudah ya? Oke. Sebentar. Share screen. Ini aja lah. Yang ini dulu ya. Oke. Iya. Sudah bisa dilihat ya? Ada, Prof. Ada, Prof. Baik. Kalau saya ilustrasikan, kalau kita naik pesawat, di pesawat itu pramugari atau pramugara tuh biasanya sering menampilkan sesuatu yang mengingatkan kembali bahwa apa yang harus dilakukan gitu dengan tahap-tahapannya ini. Kita mendengar atau kita tidak mendengar pun tetap dilaksanakan oleh mereka gitu. Nah, tapi karena sering kalau kita naik pesawat sering kali diulang-ulang sampai kemudian bisa hafal kalimat demi kalimat gitu, dan tahu prosedur yang harus dilakukan. Walaupun pada saatnya panik, bisa saja orang kemudian tidak ingat lagi terhadap apa yang harus dilakukan. Tetapi paling tidak mereka menjalankan sebuah langkah-langkah yang memang sudah terpola demikian, dan itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, kalaupun pada saat S2 atau mungkin juga S1 yang pernah mendiskusikan dalam ini dan saya menyampaikan hal yang sama, anggaplah ini sebagai sebuah review. Nah, karena seringkali sudah dalam perjalanan sudah sekian tahun, mungkin juga lupa bahwa ada hal-hal tertentu yang perlu diingatkan kembali bahwa melihat realitas dunia komunikasi itu begitu luas dan kita hanya melihat dari satu sisi tertentu saja. Karena itulah saya menawarkan kembali satu cara berpikir, yaitu disebut sebagai paradigma. Nah, kemudian riset itu sebagai sebuah pengganti penelitian. Lalu kemudian menggunakan ada dua istilah di sini adalah klasik dan alternatif. Karena ini menggunakan istilah
yang mengambil satu buku rujukan ya. Ada istilah dengan alternatif. Baik, ya sebenarnya lebih kepada research paradigm. Buku Guba dan Lincoln ini tentang menjelaskan tentang paradigma. Jadi memulai sebuah langkah mereka menyusun para scholar menyusun sebuah riset, misalnya salah satunya adalah untuk kepentingan sebuah penyusunan disertasi, maka tidak langsung otomatis ingin langsung memilih pokoknya ingin dengan metode ini. Nah, mari kita kembangkan dengan cara berpikirnya agak sedikit berbeda, tidak langsung pada langsung sebuah keinginan pilihan metodologisnya, tetapi barangkali melihat realitas terlebih dahulu, baru kemudian kita kembangkan dengan pilihan metode yang lebih tepat. Tetapi juga ada yang dilupakan keseharian kita ketika kita, apalagi mayoritas di sini dosen, ketika kita membimbing atau meyakinkan kepada para mahasiswa bimbingan kita, seringkali kita terjebak dengan rumusan judul, gitu. Judul riset atau judul penelitian. Bahkan pernah terjadi ya di Unpad sendiri, ini yang saya usulkan saat itu dibubarkan timnya. Ada tim penyeleksi judul. Jadi para mahasiswa itu diminta untuk mengumpulkan judul, ada 3 judul, ada 2 judul gitu, rata-rata 3. Jadi mahasiswa itu mikir sebelum melakukan sebuah riset itu mengajukan pilihan menulis 3 judul alternatif. Lalu kemudian dipilihkan oleh tim ini dan lalu kan mengarahkan ini yang dipilih. Nah, itu tindakan itu bagi saya itu adalah sebuah tindakan yang dari segi proses ya tidak tepat. Hingga suatu saat itu ada yang mengeluh, mahasiswa baru tahu, sebelumnya saya tidak tahu bahwa itu ada tim yang sudah dibentuk itu. Lalu kemudian dengan hanya melihat judul saja, lalu kemudian melihat bahwa Anda jangan melakukan penelitian ini karena sudah dilakukan penelitian oleh orang lain. Nah, cara berpikir itu saja sudah salah gitu. Orang melakukan penelitian, sudah dilakukan penelitian oleh orang lain, dianggapnya adalah sebagai sebuah tindakan plagiat, sebagai sebuah tindakan salah. Mendefinisikan plagiat saja sudah salah gitu. Nah, sehingga saya saat itu ingin tahu siapa yang timnya, lalu kemudian menyampaikan, dan saat itu juga saya menyatakan mengusulkan untuk dibubarkan saja. Ya, karena merasa bahwa si tim ini merasa jadi orang hebat, lalu kemudian bisa menentukan nasib mahasiswa harus memikirkan 3 judul. Belum apa-apa, belum punya latar belakang, belum punya cara melihat seperti apa maksudnya penelitian ini dari 3 judul itu. Tapi kemudian sudah diklaim dengan berdasarkan hanya judul saja, lalu kemudian sudah tahu ke depannya mau apa. Nah, itu sebuah tindakan yang ceroboh. Nah, sebenarnya lebih bagusnya ketika para dosen yang memahami ini, biarkan mereka cerita terlebih dahulu sampai lengkap, baru kemudian kita bisa menangkap dan mengarahkan ya. Bukan kemudian mengklaim harus mahasiswa diberi beban untuk memikirkan 3 judul, 1 judul saja dari masalah, apalagi harus berpikir 3 judul gitu. Lalu kemudian dipilihkan oleh para orang-orang hebat dari dosennya ini untuk memilihkan salah satu judul yang menurut mereka paling baik gitu. Padahal tidak demikian. Jadi itu malah mengeliminasi juga tentang kewenangan pembimbing di kemudian harinya. Gitu. Nah, mungkin akan lebih bagus jika mereka yang sudah pada level doktoral ini mengajak mereka itu untuk melihat dan melihat realitas dunia ini dengan memunculkan keyakinan dasar untuk melakukan sebuah tindakan. Dan kita tahu bahwa realitas itu kan multidimensi. Nah, kita melihat dari dimensi apa, dimensi yang bagaimana, sehingga kita
tahu persis apa langkah yang harus dilakukan di kemudian hari. Nah, bahwa paradigma itu keyakinan dasar membimbing sebuah tindakan. Tentu saja dalam hal ini adalah tindakan riset. Kemudian ditegaskan kembali oleh Guba ini bahwa paradigma ini adalah berurusan dengan prinsip-prinsip dasar. Karena itulah kenapa diposisikan menjadi hal yang penting untuk dilihat, karena seperti juga yang dirumuskan di dalam capaian pembelajaran atau kerangka secara nasional untuk program doktor itu adalah harusnya mengakar. Kalau mengakar itu artinya lebih pada dasar-dasar filosofis, gitu. Bukan mengajarkan pada hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Lebih teknis kan sudah dilampaui oleh metode waktu S1 atau metodologi waktu S2. Nah, sekarang pada prinsip-prinsip dasar. Nah, kalaupun misalnya diulang untuk mengingatkan, sekarang begitu mudah kalau misalnya secara kuantitatif tinggal serahkan saja pada software tertentu atau orang yang bisa mengolah dan keluar. Nah, tapi yang lebih penting adalah ketika datanya itu dimaknai, dicermati, maka itulah sebenarnya adalah sebuah pemikiran secara mendasar. Kemudian tentu saja itu adalah hasil pemikiran manusia, jadi dikonstruksi oleh manusia. Nah, 3 poin ini yang dianggap sebagai sebuah hal yang penting, kata Guba Lincoln ini, bahwa paradigma itu menentukan langkah secara filosofis awal untuk melihat realitas dunia ini, dan itu menentukan tindakan-tindakan selanjutnya bergantung pada sebuah keyakinan tadi. Karena seringkali ketika cara berpikir awalnya sudah beda, lalu kemudian metodologi tidak tepat untuk mengungkapkan keyakinan tadi, gitu ya. Sehingga memang akhirnya dalam bahasa Sunda agama tojanya, begitu ya. Tojanya, tojanya, satu perseberangan beda dengan yang lain. Cara berpikirnya ini lalu kemudian menggunakan langkah yang berbeda. Pilihan banyak, secara metodologis itu banyak, tetapi sebenarnya keyakinan awalnya, misalnya begini, seringkali menjadi sebuah bahan diskusinya tentang mixed method, ya, mixed method. Nah, ada yang berkeyakinan bahwa mixed method itu antara, kalau misalnya ada sebuah dunia yang dibagi dua, kuantitatif kualitatif, itu bisa digabungkan dua-duanya, dan biasanya masuk penjelasannya dalam bab hasil dan penelitian, biasanya ditempatkan di bab 4. Jadi dianggapnya adalah mixed method itu penjelasannya hanya di bab 4 saja. Dan ini ada sebagian yang sudah melaksanakan begitu. Jadi ini kan mixed method gitu. Nah, padahal sebenarnya itu sudah menggabungkan dua paradigma berbeda. Jadi hakikatnya ketika disebut mixed method, sebenarnya dia melakukan sebuah tindakan yang disebut sebagai mixed paradigm gitu. Nah, tentu saja akan berbeda mixed paradigm dengan mixed method gitu. Bahwa paradigma ketika ditetapkan melihat sebuah realitasnya seperti itu memberi konsekuensinya bukan pada persoalan metodologi ujungnya, atau apalagi misalnya pada kaitannya dengan data, tetapi melihat mengapa ini menjadi penting dan langkah awal dan sebagainya itu dari sejak awal, dari mulai bab 1. Jadi artinya kalau orang melakukan mixed method, itu sebenarnya ada dua langkah yang ditempuh. Paling tidak, kalau tidak kemudian itu menjadi penelitian yang berkelanjutan, atau paling tidak menjadi dua disertasi yang berbeda. Karena bukan hanya ditempatkan di bab 4 saja, tapi harus dimulai dari bab awalnya, bab ke-1-nya gitu. Sehingga latar belakang pun itu akan berbeda dengan
metode yang satunya lagi. Apalagi misalnya kalau metodenya dimixkan itu antara kuantitatif kualitatif. Tapi kalau dalam rumpun yang sama seringkali juga karena cara berpikirnya secara paradigmatik kurang lebih sama, ya tidak ada masalah gitu ya. Seperti yang terjadi misalnya di dalam studi kasus ya. Studi kasus dengan rujukan misalnya yang paling populer di komunikasi itu dari Robert K. Yin ya. Oke, Guba Lincoln ini membagi dua paradigma yang utama, yaitu disebutkan adalah klasik dan alternatif. Ini yang sesuai dengan judul paparan kita kali ini, yaitu ada klasik, ada alternatif. Ya. Klasik itu ada disebutkan positivisme dan post-positivisme. Sementara alternatif adalah teori-teori kritis, ya disebutnya teori kritis di situ, tetapi seringkali disebut adalah kritis, dan satu lagi konstruktivis. Nah, ada sebagian pemahaman juga dari pemerhati juga komunikasi atau guru besar komunikasi bahwa post-positivisme itu adalah kualitatif gitu. Cara pandang kualitatif. Kalau secara paradigmatik, menurut Guba Lincoln ini sebenarnya post-positivisme itu adalah positivisme juga, gitu. Dalam kategori klasik, gitu. Karena cara pandangnya melihat realitas dunia kurang lebih sama. Hanya kemudian langkah-langkah metode itu yang agak sedikit beda. Nanti kita akan bisa lihat perbedaannya seperti apa. Tapi intinya sebenarnya begitu melihat dari satu realitas dipandang dengan satu posisi tertentu cara pandang tersebut, maka Guba Lincoln itu mengkategorikan ini cara berpikir klasik. Sementara ketika di luar cara berpikir itu, maka dikategorikanlah berpikir alternatif, yaitu sebenarnya masuk kategori pada kritis dan konstruktivis. Nah, berulang kali saya menyampaikan ilustrasi yang paling mudah untuk menggambarkan dua paradigma klasik dan alternatif ini adalah ilustrasi sebuah atau sepasang rel kereta api, gitu. Rel kereta api. Bahwa di ujung sana, di titik sebelah sana, di paling ujung di depan, itu seolah-olah bertemu dalam satu titik yang sama. Tapi hakikatnya sendiri, kalau ketika didalami, didekati, maka sebenarnya hakikatnya adalah dalam dua rel yang berbeda. Sama seperti ini, ketika dua remaja ini berjalan, sebenarnya adalah masing-masing berjalan di atas relnya. Anggaplah ini sebagai sebuah paradigma yang satu klasik, yang satu alternatif. Tetapi punya tujuan yang sama, seolah punya simpulan yang sama di ujung sebelah sana. Nah, itu adalah sebuah gambaran bahwa baik paradigma klasik atau alternatif punya tujuan masing-masing dan nampaknya seperti ada sebuah hasil yang sama, padahal hakikatnya adalah tetap berbeda. Nah, ini yang perlu kita pahami betul, bahwa menyampaikan atau mengajukan sebuah atau mengembangkan, kalau istilah di Unisba ini, mengembangkan sebuah riset, maka langkah awal itu sebenarnya harus memahami posisinya ada di mana, kita dulu realitas seperti apa kita pandang. Dan disitulah menjadi titik awal secara paradigmatik kita tahu langkah-langkah yang selanjutnya, termasuk juga dasar-dasar filosofisnya. Oke. Ini kalau ini diulang lagi seperti ini, jadi paradigma penelitian akan menentukan nalar berpikir metodologis, tentu saja akan mempengaruhi pilihan-pilihan metodenya. Metode penelitian kurang lebih sebenarnya adalah sama dengan prosedur penelitian, dan kemudian akan menentukan hasil penelitiannya. Jadi cara melihat, menentukan nalar, mempengaruhi metode, dan mempengaruhi hasil. Nah, seperti tadi, kalau dari titik relnya ini lalu berjalan dari situ. Nah, seringkali yang terjadi adalah
ketika kita sendiri seringkali kita melakukan ketika kepada para mahasiswa atau menguji dari orang lain. Ketika si mahasiswa menggunakan cara berpikir, katakanlah yang tadi mengikuti Guba dan Lincoln, berpikir alternatif misalnya atau berpikir klasik gitu. Lalu kemudian kita memaksa dengan cara berpikir kita untuk bertanya kepada mahasiswa tersebut. Misalnya sebuah langkah yang operasional misalnya. Sudah jelas bahwa penelitian ini dilakukan dengan memilih alternatif. Katakanlah satu pilihannya adalah fenomenologi. Lalu sebagai dosen atau pembimbing, lalu menanyakan, ini penelitian ini variabelnya mana? Gitu. Atau berapa jumlah responden yang saudara tentukan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya membawa sebuah paradigma. Kalimat itu adalah paradigma yang berseberangan dengan cara atau paradigma yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Maka tentu saja seseorang yang cukup paham dengan berpikir paradigmatik itu pasti tidak akan memilih kata-kata itu. Memilih dengan masuk pada paradigmanya gitu. Nah, kalau ingin mengeksplor, tapi seringkali mungkin karena kebiasaan sehingga kemudian istilah-istilah yang digunakan pun itu ternyata dengan istilah yang dengan cara paradigma yang berbeda. Gitu. Oke, nalar berpikir metodologis, deduktif dan induktif. Secara paradigmatik, ketika ada dua paradigma yang ditawarkan oleh Guba Lincoln ini, yang tadi adalah klasik dan alternatif, maka sebenarnya membawa satu langkah-langkah logika berpikirnya adalah yang ditawarkan berupa langkah nalar berpikir yang dikenal dengan berpikir deduktif dan induktif. Ini juga menjadi penting ketika kita tahu realitas itu multidimensi dan memikirkan atau memilih dalam satu sudut pandang tertentu, realitas itu yang kemudian kita tentukan untuk pengembangan riset ini. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana cara kita melihat tersebut dengan menggunakan nalar berpikir. Nah, nalar berpikir yang mudah juga mendekati dengan cara berpikir tadi adalah dengan disebut sebagai deduktif dan induktif, ya. Nalar atau menggunakan langkah-langkah berpikir, gitu ya. Nah, coba kita lihat sekarang dengan istilah nalar berpikir deduktif dan induktif itu dengan kalimat batasan-batasannya. Jadi secara metodologis, titik awal melihat dunia riset penelitian adalah berdasarkan nalar berpikir yang berbeda. Paradigma klasik itu nalar berpikirnya adalah deduktif. Sedangkan paradigma alternatif, nalar berpikirnya adalah induktif. Nah, klasik dengan deduktif dan alternatif dengan nalar induktif. Nah, kalau kita juga sudah terbiasa pada silogisme, pada logika atau cara nalar berpikir dalam kebahasaan misalnya, maka kemudian kita akan mudah sekali mengenal bahwa bagaimana yang deduktif itu, bagaimana yang induktif itu. Mari kita lihat sekarang paradigma klasik dengan deduktif, ya. Pertama adalah ketika menetapkan melihat realitas dunianya adalah dengan klasik, yaitu positivisme dan postpositivisme, baru kemudian kita menempatkan seorang pengembang risetnya itu dengan memahami realitas dengan menggunakan kebenaran umum atau seringkali disebut sebagai teorinya, dalil, proposisi, dan seterusnya. Nah, jika kemudian memahami realitas itu berdasarkan prinsip umum, maka sebenarnya
dia sudah mulai masuk pada langkah-langkah deduktif. Salah satu yang lebih sering dilakukan adalah banyak menyaksikan, termasuk mungkin juga diri kita juga pernah melakukan hal yang sama. Ketika sebuah tawaran riset dari mahasiswa atau dari siapapun begitu, lalu kemudian yang ditanya, ini teori apa yang Anda gunakan? Gitu. Apa teorinya? Bahkan pernah terjadi berulang kali ini seorang guru besar ketika saya menguji di Uninus beberapa waktu yang lalu, itu dengan tegas mengatakan penelitian ini tidak bisa dilaksanakan, itu batal penelitian ini kalau tidak ada teori. Gitu. Nah, ini cara berpikir paradigmatik lagi-lagi. Dan itu mengeluarkan nalar tadi. Nalarnya nalar deduktif. Jadi sang profesor ini sebenarnya adalah sedang memposisikan dirinya adalah bernalar deduktif. Gitu. Betul, ketika nalar deduktif, maka sebenarnya akan batal penelitian ini kalau tidak berdasarkan sebuah teori. Gitu. Nah, sehingga ketika mengajukan si mahasiswa atau siapapun mengajukan penelitiannya adalah dengan menggunakan hipotesis, dengan menggunakan hitung-hitungan statistik, maka seringkali lupa bahwa dia sebenarnya adalah sedang melakukan langkah-langkah pengujian teori. Jadi bukan atas dasar realitas terlebih dahulu, tetapi peneliti klasik itu sebenarnya lebih fokus pada pemahaman atau meyakinkan terlebih dahulu nalar berpikirnya adalah kepada teori atau dalil. Gitu. Nah, maka nanti kita akan lihat sebenarnya ada tata urutan bagaimana silogismenya atau langkah-langkah operasionalnya. Baik, basis memahami realitas kebenaran adalah kebenaran umum, yaitu hukum, teori, dalil, proposisi. Kemudian, menguji secara deduktif kebenaran umum melalui hipotesis. Jadi, kebenaran diyakini dulu seperti yang adalah sebuah teori yang dipilihnya, lalu kemudian diajukan secara deduktif kebenaran itu melalui hipotesis. Lalu kemudian dioperasionalkan hipotesis itu melalui collecting data dan tentu saja ditambah dengan kegiatan-kegiatan observatori. Kemudian yang berikutnya adalah mengolahnya menggunakan pengolahan statistik data, lalu kemudian menyimpulkan temuan-temuan untuk membuat sebuah pilihan-pilihan temuan dengan hasil tadi pengolahan. Lalu kemudian yang ini langkah ke-6 yang seringkali terlupakan adalah mengembalikan lagi kepada kebenaran umum tadi. Banyak penelitian klasik dengan nalar deduktif itu berhenti di nomor 5. Setelah menyimpulkan, angka keluar, selesai. Padahal seharusnya menurut Breiman, itu langkah-langkah itu tidak berhenti di angka 5 ini, di angka simpulan ini. Tetapi harus membandingkan kembali dengan kebenaran yang di awal sudah dikemukakan bahwa teori ini. Ya, hakikatnya sebenarnya adalah pengujian sebuah teori. Jadi akan ketahuan teori yang digunakan itu dengan pengujian yang dilakukan melalui riset ini, hasilnya itu akan kembali lagi mempengaruhi kepada teori. Apakah ini teori yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, realitas kebenaran umum lagi, ataukah ada sebuah koreksi terhadap teori itu. Begitu langkah-langkah deduktif dari penelitian klasik. Jadi sekali lagi nomor 6 ini yang seringkali terputus, ya, terhenti ketika seorang melakukan penelitian secara klasik. Jadi setelah simpulan selesai, ada angka di situ, ada perhitungan statistik, lalu disimpulkan dengan kalimat-kalimat operasionalnya, lalu selesai sudah. Tapi terlupakan bahwa teori yang digunakan itu tidak disinggung kembali lagi, misalnya apakah kebenaran ini masih bisa
lanjutkan sebagai sebuah keyakinan si peneliti, ataukah ada sebuah koreksi terhadap itu, atau mungkin juga perubahan atas teori. Itu yang seringkali disebut adalah paradigma kuantitatif. Nah, baik, sekarang masuk pada alternatif yang para nalarnya adalah nalar induktif untuk paradigma alternatif. Paradigma alternatif yang pertama adalah memahami realitas peristiwa. Nah, ini agak beda. Kalau tadi itu melihat dari kebenaran umum dulu, teori, sehingga yang menjadi pertanyaan pokok yang tadi seperti saya contohkan seorang guru besar di perguruan tinggi yang lain mengatakan bahwa penelitian ini batal kalau tidak ada teorinya, gitu. Nah, karena dia sedang menggunakan cara berpikirnya lah deduktif. Padahal yang dilakukannya oleh mahasiswa tersebut adalah dia menggunakan paradigma alternatif, gitu. Jadi sang profesor ini memaksakan cara berpikirnya yang beda paradigmanya dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut, gitu ya. Sehingga ketika seseorang memilih paradigma alternatif, maka sebenarnya tidak ada tuntutan untuk kemudian harus memahami, membenarkan terlebih dahulu sebuah teori atau sebuah proposisi, atau mengutip terlebih dahulu sebuah teori, gitu. Nah, atau seringkali begini, coba saja cek nanti baik di S2 ataupun di S1, atau lihat di perguruan tinggi yang lain. Lihat pedoman penulisan hasil karya akhir, apakah skripsi atau tesis atau disertasi. Lihat pedomannya. Kalau di dalam satu urut-urutannya, bab 1 latar belakang, nanti bab 2 adalah teori konsep. Nah, kalau sudah menempatkan teori di situ, artinya sebelum memulai sebuah riset, itu dengan menempatkan terlebih dahulu bahwa teori itu menjadi kebenaran umum dulu, gitu. Padahal tidak mesti penelitian ini dimulai dari teori. Kalau dimulai dari teori berarti tidak ada kesempatan untuk paradigma alternatif masuk di situ. Karena harus memaksakan cara berpikirnya adalah deduktif. Padahal paradigma alternatif itu nalar berpikirnya adalah induktif. Apa dasar induktifnya adalah memahami realitas atau peristiwanya. Jadi melihat realitasnya seperti apa. Kalau ingin tertarik pada sebuah organisasi atau sebuah kumpulan orang atau sebuah perusahaan atau sebuah masyarakat, maka ketika peneliti dengan nalar induktif itu akan ketertarikannya pada peristiwanya, pada subjeknya, pada mungkin juga kalau ada kasus, pada kasusnya. Tapi peneliti dengan paradigma atau nalarnya deduktif dengan paradigma kuantitatif, maka tertariknya adalah ke teorinya. Ini menjelaskan itu dengan teori apa, dan akhirnya ujungnya adalah menguji teori, gitu, dengan sebuah peristiwa itu. Ya. Jadi seperti tadi langkahnya adalah mengambil dulu cara berpikir kebenaran umum. Kalau alternatif tidak, memahami realitas, lalu kemudian mengumpulkan datanya. Nah, kemudian tahap ketiga adalah horizontalisasi, itu artinya memaparkan, membuat spread. Cara berpikir kita akan meluas karena memang seperti hanya kita melihat sebuah horizon antara di pantai, di laut dengan alam semesta langit itu. Kita melihat begitu lepas luas memandang semua itu. Nah, data yang dikumpulkan itu dipaparkan dalam sebuah horizon, ya, cara melihat yang begitu luas. Lalu kemudian dibuat kategori, ya, kategori data itu yang seringkali disebut kalau dalam di kita sendiri adalah konstruksi yang pertama. Lalu kemudian dari kategori itu dibuatkan tipifikasinya atau tipologinya. Itu sebagai konstruksi kedua, lalu menyimpulkan temuan dan bisa menawarkan sebuah proposisi, gitu. Nah, langkah-langkah ini adalah langkah-langkah induktif dari sebuah
realitas satu peristiwa. Dan hasilnya adalah sebuah proposisi. Bisa saja nomor 7 ini sebuah tawaran teori tertentu atau model tertentu atau teori tertentu. Dan nanti akan dijadikan sebuah teori lagi oleh orang lain yang berpikir deduktif gitu, dengan nalar deduktif. Inilah yang disebut penelitian kualitatif. Oke, disebut oleh Bogdan Taylor yang alternatif. Dalam kebiasaan kita adalah penelitian kualitatif, sehingga dikenallah dalam penelitian komunikasi ada penelitian komunikasi kuantitatif dengan kualitatif, kuanti dan kuali. Oke, kita lihat dari Creswell Research Design di halaman 5156 ya. 5165. Deduktif ini yang tadi masuk pada nalar deduktif ini pada paradigma klasik, kita lihat tahapan pertama ini sama dengan Bogdan Taylor atau Bryman, sama dengan Bryman, bahwa peneliti itu akan memverifikasi teori. Jadi dasar awalnya adalah kebenaran umum dulu karena mengkaji teori dan seterusnya. Ini yang seringkali dilakukan di dalam pedoman-pedoman penelitian yang urutannya harus seperti itu. Padahal itu adalah salah satu bagian saja dari cara pandang atau bernalar sebuah riset. Kalau dimulai dengan memverifikasi teori gitu. Lalu kemudian menurunkan menjadi hipotesis, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari teori. Jadi hipotesis tidak akan pernah keluar dari teori itu. Hipotesis datangnya dari teori, bukan datangnya dari yang lain, ya, bukan dari sebuah realitas di sebuah peristiwa itu. Datangnya adalah dari teori. Lalu kemudian mendefinisikan operasionalisasinya, variabel-variabel tadi, yang juga kembali lagi itu dari teori, ya, yang dikembangkan dari teori. Lalu kemudian mengukurnya, mengobservasi dan menggunakan langkah-langkah yang dibuatkan instrumen-instrumennya, lalu kemudian itu dikembangkan. Nah, seperti ini, nalar deduktifnya adalah berdasarkan pada kebenaran umum tadi, diturunkan menjadi hipotesis, jadi dugaan-dugaan yang diajukan, lalu kemudian diuji, dioperasionalkan, dan kemudian hasilnya adalah berupa hasil dari perolehan, apalagi di situ adalah obtain scores. Jadi ada pengkuantifikasian dengan membuatkan skor, gitu ya. Nah, sementara nalar induktif dengan paradigma alternatif, coba kita lihat di situ, panahnya berbeda. Kalau tadi panahnya, saya kembalikan ini, kalau panahnya itu dari mulai atas dengan teori tadi, nah yang berikutnya ini adalah dari bawah, gitu. Dari bawah, bahwa peneliti itu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin melalui interview, melalui observasi. Jadi sebenarnya lebih pada pengumpulan data atau melihat realitas terlebih dahulu. Tidak menyentuh masalah teori di sini. Tidak melihat bahwa itu harus ada penelitian sah kalau ada teori. Tidak. Di sini ada langkahnya mengumpulkan informasi saja. Nah, seringkali juga jalan tengahnya atau penelitian kualitatif itu diperlukan teori hanya sebagai guide saja, yaitu sami-sami mawon dengan cara nalarnya adalah nalar positivistik, ya. Kalau dengan menggunakan itu sehalus mungkin dengan menggunakan kata guidance saja, itu hakikatnya adalah cara berpikirnya adalah atau nalar berpikirnya adalah nalar deduktif. Sementara nalar induktif itu peneliti itu mengumpulkan informasi melalui pengumpulan data yang melalui interview atau observasi. Baru kemudian researcher
peneliti itu mempertanyakan dengan pada umumnya adalah open-ended question. Jadi mengajukan pertanyaan pun tidak diarahkan pada sebuah multiple choice pada pilihan. Biasanya itu secara terbuka karena setiap orang itu tidak bisa di framing di satu arahkan. Kalau peneliti sudah mulai mengarahkan dengan bentuk pilihan tadi, sebenarnya itu sudah mulai di ujung batalnya penelitian kualitatif ini. Mestinya adalah dibiarkan secara terbuka. Saya juga sering mengilustrasikan ketika bertanya tentang kondisi kebahagiaan seseorang. Nah, pilihan pertama adalah dengan mengajukan apakah Bapak bahagia hari ini. Nah, kalau itu yang diajukan pertanyaan, maka sebenarnya peneliti sedang menggiring konsep kebahagiaan dengan mempersilahkan yang diwawancari memilih ya dan tidak. Nah, pilihannya kan kalau apakah Bapak atau Ibu bahagia hari ini, maka dijawablah, ya saya bahagia atau saya sedang tidak bahagia. Pilihannya ya itu, selesai. Sudah, kalau itu sudah dapat jawaban, selesai. Padahal kalau open-ended question itu ditanyakan bagaimana perasaan Bapak hari ini. Nah, ada sebuah persoalan. Padahal sebenarnya pertanyaan itu diajukan kan ingin menjelaskan tentang kebahagiaan. Disitulah sebenarnya penelitian induktif ini akan muncul dengan berbagai variannya. Bahwa realitas dunia ini tidak tunggal, pemilihan bahasa pun tidak kemudian menjadi tunggal. Keinginan peneliti ingin menawarkan kata bahagia, padahal sebenarnya mereka punya konsep yang lain tentang kebahagiaan tadi. Bisa jadi misalnya bahwa kebahagiaan itu diganti dengan senang, ya, bahagia atau senang. Ketika senang itu diucapkan dengan satu harokah gitu, satu harga senang. Tapi juga bisa dengan 16 harokah senang, apalagi di ujungnya pakai kata sekali. Maka itu menunjukkan intensitas kesenangan tadi yang sebenarnya adalah peneliti ingin mengungkapkan sebuah kebahagiaan, maka dia menerjemahkan adalah senang. Dan setiap kata senang itu berlatar belakang tertentu. Kenapa dia memilih senang ketimbang bahagia? Pasti ada reasoningnya. Begitu. Jadi kedalaman informasi akan diperoleh dengan cara open-ended question ini. Dan itu pun tidak hanya satu sisi bertanya, mungkin juga ada 2 pertanyaan, 3 pertanyaan. Oke, lanjut. Peneliti menganalisis data dengan tema-tema dengan kategori tadi. Kalau tadi saya menuliskan di dalam nalar tadi adalah kategorisasi atau derajat yang konstruksi yang pertama. Lalu kemudian melihat secara meluas tadi yang horizontalisasi, melihat dengan membuat generalisasi. Lalu kemudian, nah di sini bisa jadi pada saat sudah mengumpulkan, disitulah pentingnya adalah mungkin teori dari tema-tema yang dibuatkan kategori. Jadi teori itu tidak hilang. Sebenarnya dalam penelitian induktif seringkali, ya termasuk saya sendiri di Unpad seringkali bahwa saya seolah-olah anti teori. Enggak. Bukan anti teori, tapi menempatkan teori pada porsi yang sesungguhnya sesuai dengan paradigmatiknya atau sesuai dengan nalarnya. Jadi teori kalaupun mau digunakan silahkan pada saat merumuskan derajat konstruksi pertama kah atau derajat konstruksi kedua, bahkan lebih tepatnya mungkin pada saat derajat konstruksi kedua. Ketika misalnya si peneliti ingin mengembangkan menjadi sebuah model, peneliti ingin mengembangkan sebuah proposisi, atau peneliti ingin mengembangkan sebuah teori baru gitu. Nah, silakan di situ dibuat komparasinya dengan ini seperti yang disarankan oleh Creswell ini, bahwa setelah berpikir secara meluas selalu ada generalisasi di situ, kemudian teori dari tema-tema kategori. Nah, seringkali juga bahwa penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi. Nah, sehingga kemudian kita salah juga menyukai padahal penelitian paradigma alternatif atau penelitian kualitatif itu bisa digeneralisasikan.
Generalisasi kemana? Kepada kumpulan orang-orang yang diwawancarai. Misalnya kalau penelitian di Kota Bandung, misalnya penelitian anak jalanan misalnya di Kota Bandung, maka sebenarnya yang tidak boleh dilakukan adalah seluruhan Kota Bandung ini seperti ini gambarin. Padahal tidak. Padahal mewawancari kepada 20 orang. Nah, 20 orang itu adalah sebagai sebuah generalisasi. Jadi masing-masing individu kan unik, lalu kemudian kumpulkan menjadi 20 itu. Nah, 20 itu adalah sebuah bentuk generalisasi dalam nalar induktif atau paradigma alternatif ini. Oke, kemudian peneliti menggeneralisasikan atau teori dengan melihat dengan pengalaman-pengalaman literatur yang lainnya. Ini malah menegaskan kembali. Kalau mau menambahkan, silakan kembangkan juga, lihat untuk kedalaman itu dengan mencoba membandingkan satu dengan yang lainnya. Yang juga kesalahan yang kita lakukan adalah karena pedomannya harus menuliskan bahwa ada teori di bab yang sebelumnya mengawal di bab 2, tapi kemudian sama sekali si teori itu tidak berbunyi apapun ketika di dalam bab pembahasan. Jadi seringkali jadi guyonannya adalah teori itu hanya seperti sebuah showroom mobil saja. Jadi showroom teori diajarkan, tapi tidak sama sekali menjadi sebuah pembahasan di dalam bab berikutnya. Sehingga saya sendiri mengusulkan sebuah alternatif, namanya juga paradigma alternatif. Maka pedoman itu memang harus diberi ruang ketika secara paradigma berbeda. Maka paradigma alternatif tidak harus memaksakan bahwa bab 2 itu adalah bab tentang teori. Nah, malah bisa saja kalau itu menjadi sebuah rujukan, tapi tidak menyebutkan itu adalah sebuah kebenaran umum. Nah, alternatifnya adalah di bab awal itu menampilkan kajian-kajian penelitian yang terdahulu. Jadi penelitian ini tidak sendirian, penelitian ini pernah dilakukan oleh orang lain. Ada nilai manfaat untuk mengumpulkan hal tersebut, artinya itu terhindar juga orang menuduh peneliti itu sebagai perilaku plagiat. Padahal kita merujuk pada penelitian. Jadi plagiat itu sebenarnya kalau kita mengutip hasil karya orang lain, tetapi tidak menulis sumbernya. Sederhananya lah seperti itu. Nah, seringkali kita sangat khawatirnya sampai kemudian kita menghindar tidak mengutip sama sekali. Padahal etika pengutipan ya sudah juga diajarkan dalam bukan Perpres, itu malah PP 10 tahun 2000 tahun 2000 tentang pencegahan plagiat itu. Bahwa sepanjang bahwa yang dikutip itu ditunjukkan sumbernya, maka kita bukan plagiat. Turnitin misalnya, itu sebagai sebuah gambaran, dan itu sekarang orang begitu percayanya bahwa Turnitin menjadi ukuran mutlaknya bahwa itu. Turnitin misalnya yang diperkenankan hanya di bawah 20%, misalnya 15-17%. Tapi kalau sudah di atas itu sudah jadi warning. Jadi kalau hasil karya itu sampai kemudian di atas 20 atau 30% itu dianggapnya adalah karya itu adalah karya plagiat. Saya pernah sampai akhirnya karena ditugaskan dikti saat itu kejadiannya dari satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, hasil karya dari 5 lulusan, bukan lulusan ya, memang dia sudah alumni pada saat itu hasil 5-nya bahkan ada beberapa lembar itu kesamaannya dengan Turnitin itu 100% gitu. Jadi persis memindahkan dari asal itu dengan kesalahan tulisnya dipindahkan begitu saja. Itu jelas, kalau itu jelas plagiat.
Tapi kalau kemudian dikutip, sebagian dikutip, lalu kemudian dituliskan sumbernya dari situ, bukan sebuah tindakan plagiat gitu. Nah, saya kira tapi ini yang menurut saya ini lebih penting untuk langkah awal untuk para mahasiswa program doktoral untuk melihat bahwa melakukan dengan judul mata kuliahnya pengembangan penelitian komunikasi itu mengawalilah dengan cara melihat dunia dengan paradigma. Nah, sebelum masuk pada materi selanjutnya, saya akan membuka tanya jawab terlebih dahulu. Saya stop share dulu, nanti dilanjut lagi. Mencerahkan ini Prof, alhamdulillah bahwa kami berangkat dari paradigma ya Prof ya. Yep. Ya. Memang menemukan fenomena itu Prof. Jadi judul gitu ya yang didahulukan. Gitu. Pokoknya bikin judul dulu deh gitu, dan seolah-olah kemudian dikirim juga untuk itu nanti metodenya apa gitu ya, begitu sempitnya, betul ya Prof ya. Sebetulnya kan satu masalah itu bisa diteliti oleh banyak orang ya Prof ya. Kalau langsung bilang judul, ini mah udah pernah, maka tidak akan pernah lagi ada penelitian yang diperbolehkan kan gitu ya Prof. Satu realitas yang memang terasa Prof di mana-mana. Ini saya menemukan di mana-mana. Dan mungkin perlu disikapi dengan baik. Nah, ini Prof beralih ke induktif, Prof. Nalar logika induktif. Tadi kan bahwa dalam perjalanan penelitian kita nanti kan open-ended question ya, Prof ya. Betapa jangan ada yang membatasi gitu ya, Prof ya, ketika kita sedang melakukan penggalian data. Namun di dalam informasi-informasi yang terdahulu, Prof, toh dalam penelitian induktif ini juga teori digunakan gitu. Fungsinya adalah untuk memagari. Nah, dari sisi istilah itu saja sudah kelihatan kontradiktif ya, Prof ya. Bahwa katanya open ended, bebas kita untuk menggali data seluas-luasnya, tapi kemudian juga ingat ya ada teori yang memagari. Itu bagaimana, Prof, kita menyikapinya? Oke. Ya itu seringkali kita melakukan sebuah tindakan yang tadi saya menyebutnya adalah tojaiyah ya. Tojaiyah, kontradiktif betul. Kontradiktif dengan keyakinan atau pemahaman kita terhadap sebuah kebenaran tadi ya. Nah, di satu pihak bahwa penelitian kualitatif dengan nalar induktif tadi adalah mengumpulkan realitas data terlebih dahulu, tetapi memperoleh data itu jangan lepas dari teori. Yaitu kembali lagi berarti nalarnya bukan nalar induktif begitu. Kalau apalagi dengan kalimatnya Pak tadi bahwa ini kan teori bukan untuk diuji, tetapi teori ini adalah sebagai guide saja, pagar saja. Ya sama saja. Kalau dimulai dengan batasannya adalah sebuah teori, maka sebenarnya hakikatnya kita sedang beralih dari induktif, dari berpikir induktif kepada deduktif. Nah, kalau mau dibuat ekstrim, maka batal penelitian kualitatifnya. Nalarnya sudah berbeda. Tapi jadi pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana cara supaya ini tidak kemana-mana kan begitu? Betul. Kan harus dibatasi juga ya, Prof. Kan mudah kita membuatnya. Fokus saja kita tuliskan. Fokusnya mau kemana? Gitu. Dari sekian banyak pilihan bukan kasus ya, pilihan realitas yang mau diungkapkan, kan kita bisa memilih dalam satu fokus tertentu. Nah, pilihan itu kan tidak perlu harus mengutip sebuah teori. Dari sebuah katakanlah ada sebuah peristiwa komunikasinya, ada serangkaian peristiwa komunikasi sampai ada 10 rangkaian peristiwa komunikasi. Kan kita bisa memilihnya cuma satu saja lah. Yang lain bisa 3, bisa 5. Itulah sebenarnya fokusnya. Itulah guide-nya. Gitu. Lalu kemudian kan mengajukan pertanyaan juga, langkah-langkahnya harus sesuai dengan teori. Itulah sebenarnya kesalahan selama ini. Gitu. Tapi kalau penelitian kuantitatif memang harus begitu. Nah, seringkali malah melupakan penelitian kuantitatif
yang tiba-tiba mengusulkan pertanyaannya lain dengan teori yang dikutipnya. Itulah kesalahan fatal gini. Sementara dalam kuantitatif itu ketika disebut teoriannya sebagai pajangan saja gitu. Sementara dalam kualitatif yang tidak memerlukan itu, lalu dianggapnya harus menggunakan teori. Mari kita perbaiki. Kalau kita tahu secara paradigmatik itu tidak akan terjadi seperti itu. Tahu posisinya, di mana teori akan digunakan. Bukan anti teori, sama sekali bukan. Tetapi menempatkan teori pada porsi yang sesungguhnya. Kapan di situ dan bagaimana cara memanfaatkannya gitu. Jadi apa namanya, kita jauh lebih, katanya kan kalau orang mempelajari sampai pada tingkat doktoral ini, mempelajari paradigmatik, mempelajari filsafat, kita jauh lebih bijaksana cara berpikir gitu. Nah, tidak kemudian ngotot, dah pokok nama. Nah, kalau sudah pokoknya, ya sudah begitu. Seringkali kan begitu, apalagi berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa ngotot, pokoknya Anda mau turut apa enggak gitu. Nah, itu sudah sebuah pemaksaan nalar kepada sesuatu yang sebenarnya dia sendiri salah cara berpikirnya begitu. Nah, sama dengan yang tadi itu, ketika memulai mengarahkan para mahasiswa itu dengan merumuskan judul terlebih dahulu, kan begini, membuat sebuah judul itu kan mencoba meramu dari sekian banyak, apalagi misalnya si judulnya itu sendiri tanpa kita arahkan, mereka sembarang saja membuat sebuah judul yang sebenarnya idenya adalah karena si mahasiswa itu tertarik pada sebuah realitas. Bukan pada teori. Coba cek saja, apakah mahasiswa itu lebih pada cenderung memilih pemahaman mengungkap atau menguji teori, atau tertarik karena tempat, karena realitas, atau karena peristiwa komunikasi. Mayoritas peneliti, termasuk kita barangkali, itu lebih tertarik karena sebuah peristiwanya. Bukan karena kita saking cintanya terhadap teori, maka kita ingin menguji teori itu. Nah, hakikatnya nalar deduktif itu, atau penelitian kuantitatif itu, sebenarnya harusnya itu. Harus menguji sebuah teori. Menguji kebenaran umum tadi kan, kebenaran umum dia turunkan menjadi hipotesis, hipotesis turunkan menjadi pengujian-pengujian melalui instrumen dan seterusnya. Hasilnya harus dikembalikan lagi pada teori, begitu kan? Langkah itu tidak ditempuh dengan sesungguhnya, sehingga ini mau kemana penelitian ini? Di satu pihak misalnya, saya pernah mengajukan sebuah pertanyaan. Anda melakukan penelitian ini, apa yang menjadi awal yang menjadi dasar penelitian ini? Begini, karena waktu PKL, saya menemukan di tempat itu tertarik, karena ini unik. Nah, kalau sudah seperti itu, dia sudah mulai langkah berpikirnya adalah induktif. Begitu. Ya, sudah jangan paksa kemudian Anda ini hubungkan antara variabel ini dengan variabel ini. Dia sudah keluar dari apa yang diinginkannya gitu. Tapi kalau saya tertarik pada saat itu, teringat pada sebuah teori yang menjelaskan bahwa ini ada hubungannya antara ini atau pengaruh ini terhadap ini. Maka saya ingin menguji teori itu. Di mana tempatnya? Ya terserah di mana. Termasuk misalnya di tempat PKL. Bisa saja. Karena hakikatnya kalau sebuah kebenaran umum kan kebenaran umum. Dia harus berlaku dimanapun. Itu kan. Tidak bergantung pada tempat. Contoh ekstrimnya kembali. Ada calon peneliti magister saat itu, karena tertarik pada sebuah rumah sakit yang sukses, ingin melihat bagaimana kualitas pelayanannya, kredibilitas pelayanan, dengan kepuasan yang dilayani, pasien. Nah, lalu kemudian dia menggunakan teori kredibilitas, gitu. Penelitiannya adalah di rumah sakit di Bekasi. Lalu kemudian
Saya coba ajukan pertanyaan sederhana. Kan sudah jelas ada turun ininya apa namanya hipotesisnya. Jika hipotesisnya jika ini maka ini kan begitu. Ada pengaruh antara ini ada dan seterusnya. Baik. Saya ajukan pertanyaan begini. Jika kemudian penelitian ini bukan di Bekasi, pindahkanlah ke Bandung, ada puskesmas, itu puskesmasnya paling jelek pelayanannya. Gitu ya. Lalu penelitian itu ditempatkan di puskesmas. Hipotesisnya bagaimana? Yang jelas hipotesisnya jadi berubah. Gitu. Berubah. Kan tadi itu penelitiannya karena itu sukses, karena hebat, maka hipotesisnya begitu. Dia lupa bahwa hipotesis itu bukan dari realitas. Hipotesis itu dari teori. Kan teori kredibilitas. Kalau teori digunakan ini, maka keluarlah hipotesis itu. Maka ketika dipindahkan kepada kondisi yang jelek, kok jadi hipotesisnya jadi berubah? Ini sebuah langkah yang salah cara berpikirnya. Padahal mestinya sama hipotesisnya. Jadi kebenaran umum itu berlaku dimanapun. Tapi kemudian pada saat dilakukan penelitiannya di Bandung, akhirnya misalnya pindahlah ke puskesmas yang jelek itu. Lakukan penelitian itu, pasti akan ketahuan. Teorinya itu sesuai dengan hipotesis itu kan pelayanan jelek ya sudah jelas kredibilitasnya jelek akan mulai pelayanan. Berarti ini benar kan teorinya. Kecuali kalau menemukan sebuah temuan yang baru begitu bahwa tidak demikian. Yang namanya teori kredibilitas bukan begitu hasil temuan ini. Bisa diubah. Nah itulah kata Breiman itu di nomor 7-nya itu dikembalikan lagi pada teorinya gitu. Ini yang seringkali kita lupakan tidak lakukan seperti itu. Cukup dengan hitung-hitungan statistik diterjemahkan apa angkanya kalau 0,75 atau 75% artinya apa, selesai sudah. Atau dibuatkan kategori bahwa ini punya relasi yang kuat atau hubungan atau pengaruh yang kuat, sedang atau lemah. Hanya itu saja. Setelah itu kalau dalam bahasa sekarang, so what? Setelah itu apa? Nggak ada kelanjutannya. Itulah yang mengakibatkan stagnan. Jadi tidak ada pengembangan. Padahal kita berupaya ingin mengembangkan sebuah penelitian yang tentu saja dengan metodologinya, mungkin juga dengan apa namanya hasilnya untuk bisa memungkinkan ada terungkapnya sebuah kondisi kenyataan kita melihat dunia ini yang tadi realitas kebenaran bukan hanya satu sisi, mungkin dari sisi sebelah sana, sisi sebelah sini. Maka betul tadi katakan Natia bahwa satu tempat yang sama itu bisa dilakukan rame-rame oleh peneliti. 10 orang ini meliti tempat yang sama. Orang bisa satu orang melihat dari sisi ininya, dari sisi yang berbeda dan seterusnya. Kemudian pengulangan riset. Di dalam kuantitatif kan ada reliabilitas. Kalau validitas kan mengukur sesuatu sesuai dengan alat ukurnya kan begitu. Kalau ingin diketahui apa namanya berat badan, kan alat ukurnya itu adalah dengan kiloan dengan kiloan, bukan dengan meteran gitu. Nah itu validitas. Jadi ketika instrumen disusun, lalu itu untuk menguji sebuah motif, sebuah perilaku, maka itu sebenarnya adalah validitas. Tapi yang namanya reliabilitas, jika instrumen ini digunakan di tempat lain, dilakukan di riset yang lain, hasilnya akan sama. Tuh dalam penelitian kuantitatif pun membolehkan penelitian diulang di tempat yang berbeda dan dilakukan oleh orang yang berbeda. Boleh kok. Ketika misalnya dosen membatasi, ini sudah dilakukan penelitian orang-orang lain. Mungkin kita bisa ajukan, kapan itu penelitiannya? Itu sudah kejadian, menurut catatan kita ada 5 tahun yang lalu. Orang berubah setiap saat, setiap detik. 5 tahun yang lalu sudah kemungkinan orang berubah. Orangnya juga bisa yang ditanya juga bisa berbeda. Institusinya iya, tapi orangnya bisa berbeda. Atau orangnya yang sama ditanya lagi, kan gak ada masalah. Orang bisa berubah kok.
5 tahun itu. Dulu misalnya masih muda, sekarang sudah sepuh, lalu ditanyakan, bisa berbeda. Hasilnya bisa berbeda. Jadi tidak dibatasi bahwa penelitian itu tidak boleh di tempat yang sama. Bahkan lakukanlah penelitian berulang-ulang sampai kemudian itu dalam apa namanya kaidah apa ya yang disebut sebagai masalah dalam penelitian. Kaidahnya adalah orang bisa melakukan penelitian karena tertarik karena keseringannya. Jadi yang menarik kan kita coba redefinisi yang disebut masalah. Yang disebut masalah sekarang ini dicekoki dalam kepala kita ini adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, begitu kan? Iya. Ini ada teori, ada itu terus realitasnya senjang. Itu yang disebut masalah. Dan kita memaksakan cara berpikir kita kepada mahasiswa juga begitu. Iya. Mari kita kembalikan kepada nalar tadi. Kalau ada sebuah pernyataan seperti itu, artinya ada sebuah kebenaran umum dulu. Kebenaran umum baru kemudian dengan realitas. Kesenjangan yang umum dengan realitas, cara berpikirnya apa? Deduktif kan? Deduktif. Nah, artinya ketika pernyataan dilakukan, itu baru dari sisi nalar deduktif saja. Kan belum. Kita coba alternatif dengan berpikir induktif. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa penelitian yang disebut masalah dalam penelitian itu harus mendefinisikan antara kesenjangan harapan dan kenyataan. Penelitian kualitatif kan bisa karena memang itu memang unik. Karena keunikan. Robert Keyin katanya penelitian studi kasus itu karena memang menonjolkan keunikannya. Gitu. Jadi unik, menarik, langka, aneh, gitu. Terus saya menulis di dalam bukunya Prof. Edi di bagian epilognya disebutkan itu orang devians. Devians itu orang menyimpang. Orang aneh, orang menyimpang, bahkan orang gila pun, kalaupun mungkin kan meneliti orang gila juga kan bisa kita lakukan. Jadi orang menyimpang, orang-orang aneh, orang-orang menyimpang itu adalah sebagai subjek penelitian. Boleh, silakan gitu. Nah, itu menjadi sebuah masalah penelitian. Yang kita tidak ketahui karena baru muncul ini karena baru ditemukan, itu adalah menjadi masalah dalam penelitian. Atau penelitian itu paling sering dilakukan, itu juga masalah. Penelitian sering dilakukan, maka itu dianggapnya adalah ya seperti tadi, kalau tadi baru judul saja belum tahu isinya mau apa, lalu kemudian kita potong tidak boleh begitu. Padahal itu memungkinkan bisa dikembangkan. Misalnya penelitian saya tentang pengemis, silakan kalau lakukan penelitian pengemis di Kota Bandung lagi. Saya itu waktu itu tahun 2001. Sudah berapa puluh tahun. Nah, silakan lakukan penelitian ulang dan kembangkan kembali. Orangnya juga mungkin sudah wafat, orangnya juga sudah sekarang jadi sukses, bisa jadi pengusaha sesuai dengan penelitian, silakan temukan lagi orang itu. Gitu. Artinya jangan kemudian kita salah nalar, salah berpikir, lalu kemudian mengakibatkan itu merugikan orang lain gitu. Dan kita juga salah memberikan informasi yang salah terus kepada anak didik kita gitu ya, kepada yang lain. Maka mari kita perbaiki cara berpikir kita untuk melakukan sebuah riset ini gitu. Gitu ya. Memahami masalah saya jadi masalah kan. Iya. Makanya saya menulis, termasuk di buku saya tulis, maka itu solusinya adalah ke pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi orang sibuk ini, kenapa belum selesai skripsi? Kenapa belum tesis? Saya belum menemukan masalah. Gitu. Kok mencari masalah saja jadi masalah gitu. Padahal masalah itu bisa lihat, oh ini tertarik ketemu saja orang aneh, ya sudah itu lakukan penelitian tentang itu. Karena itulah kita bisa punya alternatif paradigmatik gitu. Kalau ingin ideal positivistik, lakukan positivistik. Karena ada porsinya di situ, nalarnya sudah jelas. Tapi kalau kemudian itu nanti ujungnya tidak akan menjadi keluhan, tidak punya masalah. Gitu. Pasti punya masalah.
Oke, ya. Saya kira cukup ya. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Masih boleh nanya nggak, Prof? Silakan. Saya masih nanya ya, Prof ya. Ya, mengapa. Ya, itu Prof yang menarik juga tadi tentang mixed method ya, Prof. Ya. Nampaknya Prof bukan termasuk yang anti mixed method dari penjelasannya Prof ya tadi. Sejauh ini kita bisa menemukan mixed method dalam sebuah penelitian ditemukan di aplikasi ya Prof di bab 4 gitu ya. Tapi sesungguhnya tadi mestinya kalau yang lebih idealnya itu memang harus kelihatan dari fokus ya Prof. Dari awal ya Prof ya, harus sudah kelihatan jadi mixed method seperti apa Prof? Mixed method is a method. Tapi seringkali yang dilakukan adalah mixed paradigm juga. Padahal kita tahu paradigm itu seperti rel kereta api, masing-masing biar pun berjalan saja. Ketika seorang melakukan penelitian kuantitatif, berarti di belakang itu ada paradigmanya kan? Iya. Ada paradigma kuantitatif. Sehingga mengungkapkan latar belakang pun itu akan lain kan? Menyampaikan awalnya juga akan lain. Misalnya, kalau paradigma kuantitatif, yang akan dijelaskan awal itu adalah cerita tentang kebenaran umum. Betul kan? Tentang teori. Maka ceritalah tentang teori. Itu di latar belakang tuh, di bab 1. Latar belakang cerita tentang teori itu, maka kemudian tujuan ini adalah untuk menguji teori. Kita bisa bayangkan, kalau mixed method itu menggabungkan dengan mixed paradigm, ini kan cerita tentang menguji sebuah teori. Lalu kok tiba ujung-ujung bahwa itu adalah dengan paradigma kualitatif dengan alasan mixed method. Kan kalau idealnya ketika meneliti secara kualitatif tidak ujuk-ujuk dalam bab 4 kan. Dia harus mulai juga di latar belakang. Karena latar belakangnya juga berbeda. Artinya apa? Ketika metode ini digabung, kalau tidak menjadi 2 disertasi yang berbeda, kecuali kalau mau seperti itu ya silakan. Ini disertasi yang kuantitatifnya, ini disertasi yang kualitatifnya, silakan. Tapi apa memang seperti itu maksudnya penelitian ini? Nah, bisa dilakukan mixed method itu kalau yang disebut sebagai multi-years. Multi-years. Kalau tahun sekarang ini dengan cara pandangnya ini, gitu kan? Maka tahun depan, kalau sebuah proyek tentu saya misalnya kalau ada dana, ya itu lakukan penelitian kuantitatif dulu. Tahun depannya kualitatif. Nah itu silakan. Artinya melaporkannya itu dari mulai bab 1-nya kan? Bukan dari fokus saja, tapi memang dari bab 1 harus juga dipaparkan. Kenapa penelitian ini menjadi penting? Bab 1 kan cerita tentang itu. Kenapa penelitian ini menjadi penting? Kalau penelitian alternatif, itu kan berpikirnya karena realitasnya, karena keunikannya, karena kelangkaannya, karena aneh. Gitu. Kalau penelitian kuantitatif, ini karena teori, karena tujuannya adalah untuk menguji sebuah teori, kan lain. Tapi kalau tahun pertama yang ini, misalnya kuantitatif, tahun kedua, nah itu multi-years. Gitu. Yang disebut mixed method is a method. Nah, kalau digabung data kuantitatif, data kualitatif, tidak ada larangan. Maksudnya, ya silakan saja. Dalam penelitian kuantitatif, ada data kualitatif. Sifat data, bukan metodologi. Dan bukan paradigma. Begitu. Kalau sifat data, misalnya, penelitian yang lebih, saya memberikan contoh tahun 55 itu ada judul disertasi itu judulnya pendek 1 kata, suicide. Jadi disertasinya tentang bunuh diri. Itu sebuah hasil karya ilmiah. Apa yang dilakukan? Ya penelitiannya adalah lebih kualitatif. Ingin meneliti orang motif bunuh diri. Coba bayangkan. Bagaimana orang yang sudah bunuh diri mau diwawancari seperti apa? Tapi bisa kemudian terungkap bahwa kemudian di Amerika bisa diketahui ini yang bunuh diri masing-masing itu dengan latar belakang keagamaannya, gitu. Jadi rupanya ditemukan bahwa orang Katolik lebih banyak itu yang bunuh diri ketimbang Protestan. Begitu simpulannya. Nah, artinya ada data, sifat data
yang menceritakan tentang kuantitas. Yang Katolik lebih banyak daripada Protesan, kan gitu. Berarti datanya data kuantitatif, kan? Untuk menjelaskan peristiwa kualitatif. Lalu kemudian jadi pertanyaan, lalu bagaimana cara mewawancarai orang yang sudah meninggal? Nah, ternyata dia menelusuri dari keluarganya, jadi orang terdekat dan seterusnya. Sampai kemudian bisa menyimpulkan motifnya ke arah mana, lihat kondisi secara sosiologis bagaimana di lingkungan keluarga dan seterusnya. Lahirlah sebuah judul disertasi, namanya Suicide. Gitu. Nah, artinya memadukan data temuan lalu digambarkan menjadi jumlah tertentu, silakan. Itu bukan mixed method. Itu sifat data saja, menggabungkan sifat data kualitatif dengan kuantitatif. Tapi kalau sudah menyangkut pada metode atau metodologi, apalagi misalnya kalau di strata 2 itu metodologi itu kemudian kita tahu secara logos ya, secara keilmuan, kenapa harus menggunakan metode ini dibanding dengan metode ini. Kan kita paham tentang itu gitu. Maka itu ditawarkannya adalah metodologi. Nah, kalau di S1 di strata metode, langkah-langkah operasional. Kalau melakukan penelitian ini, maka langkahnya adalah mulailah dengan ini, tahap kedua ini, menyusun judul ini, rumusan ini, dan seterusnya. Itu sudah kita lewati. Yang kedua juga, strata 2 juga sudah kita lewati. Tahu ketika ini yang dimaksud secara metodologi ini. Nah, justru yang sekarang, dalam program doktor ini adalah harus melihat cara pandangnya. Karena nanti menempatkan cara pandang salah, operasional ke bawah, ke lanjutannya. Gitu. Itu kira-kira ya, supaya kasih, kita jauh lebih tertib nalar berpikirnya. Ya, Prof. Terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan yang menyangkut juga dengan pengalaman selama ini? Oke, tidak ada ya. Prof. Silakan, ayo, Ratri, ya. Silakan. Iya, Prof. Ini mau bertanya, Prof. Jadi belakangan ada beberapa penelitian saya pernah terlibat. Jadi penelitiannya kualitatif gitu ya tentang halayak. Tapi ketika memilih informannya gitu ya, pertama kita menyebarkan angket dulu gitu, Prof. Menyebarkan angket, kemudian dari angket-angket itu baru dipilih pakai purposive sampling untuk yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan penelitian gitu. Kebetulan waktu itu tentang penipuan digital. Nah, itu bagaimana ya, Prof, yang masuknya? Apakah untuk misalnya itu digunakan untuk disertasi, apakah diperbolehkan? Itu jalurnya ada di mana gitu? Atur nuhun. Oke, kalau selama ini menggunakan apa itu secara metodologis? Yang penelitian tadi? Di kualitatif karena ini analisis halayak. Datanya kualitatif. Gitu. Datanya kualitatif. Oke, gini. Cuman ketika memilih respondennya itu diangket dulu. Oke. Itu kalau memilih responden mungkin cara bertanyanya begitu ya melalui kuesioner gitu ya? Okay. Di kuesioner dulu, kemudian dari jawaban itu dipilih sekiranya informan yang tepat untuk dibawa ke FGD untuk digali lebih lanjut tuh yang mana gitu, Prof. Oke, jadi gini, ada terjemahan Robert Keyin itu tentang studi kasus ya. Bahwa itu salah satu format atau salah satu tipe dalam kasus ya, studi kasus. Studi kasus itu kan ada namanya eksplanatif, ada eksploratif, ada deskriptif. Yang selama ini buku tahun berapa saya lupa, 2000. Yang di buku Prof. Dedi tentang metodologi penelitian itu dengan Salatun ya. Saya menulis di bab terakhirnya itu saya bercerita tentang perkembangan penelitian komunikasi di Unpad ya, sebagai sebuah meta riset. Nah, pada tahun 70-an itu lebih pada studi deskriptif. Gitu. Mulai tahun 80-an dan kebetulan saya mengalami peristiwa itu dengan eksplanatif. Lalu kemudian tahun 96 saya melihat
angkanya tahun 96, karena saya merasa bahwa Prof. Dedi pulang dari Australia dengan antropologi dan sosiologinya itu membawa sebuah cara pandang yang berbeda. Dan di mana saya juga ikut mengembangkan itu dengan berani waktu itu melakukan sebuah penelitian, walaupun penelitian tentang pengemis, walaupun itu mendapatkan pertentangan dari pihak institusi. Jadi artinya bahwa ini penelitian sebagai seolah penelitian wartawan, katanya ini bukan hasil karya ilmiah, tapi setelah mulai breakthrough seperti itu, maka ini menjadi sebuah mazhab. Nah, saya cerita tentang mazhab tadi. Jadi artinya bahwa ada masanya, kemudian masa populer orang ketertarikan dengan sebuah pendekatan atau metode tertentu. Nah, kalau yang tadi dilakukan sebenarnya kan ingin mengungkapkan kalau pada umumnya analisis halayak itu dengan paradigmatik positivistik. Karena itu dengan menggunakan halayak yang mana, apa yang disebut halayaknya, perhitungan populasinya dengan sampling. Nah, kalau sudah ada populasi sampling itu pasti dengan nalarnya nalar deduktif. Tapi kalau kemudian ingin mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya kaitannya dengan misalnya apa tadi, penggunaan media sosial dan seterusnya, maka sebenarnya ini bisa dibawa ke studi kasus. Nah, studi kasusnya bisa dipilih. Bisa dipilih apakah mau dieksplanasikan, di-explain, dihubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, ya silakan. Ya, tetap dengan menggunakan dasar kebenaran umum dulu teori. Tapi kalau kemudian mau pendekatannya pendekatan eksploratif, ya lebih kepada kualitatif, juga silakan. Tentu saja melihat peristiwanya terlebih dahulu. Nah, peristiwanya diungkapkan dan sebagian. Nah, pilihan untuk menemukan data, itu kan bisa dengan berbagai cara. Pada umumnya penelitian dengan paradigma alternatif atau konstruktivis ataupun penelitian kualitatif, pada umumnya itu lebih dominan adalah wawancara. Ya, wawancara artinya setiap orang itu unik mengungkapkan sebuah cara pandang tertentu gitu. Karena keunikan inilah kemudian dihargai sebagai sebuah entitas yang unik pula di dalam penempatan hasilnya. Dan itulah kepiawaian seorang peneliti untuk menggabungkan dengan keunikan-keunikan ini menjadi sebuah pola tertentu. Begitu. Nah, itu biasanya penelitian kualitatif seperti itu, apalagi dalam konstruktivis seperti itu. Nah, kalau kemudian pilihannya dengan menggunakan kuesioner, ada keterbatasan. Contoh tadi saja, dengan mengajukan pertanyaan, kalau kuesioner itu, apalagi misalnya tidak open-ended, kuesionernya hanya memilih ya dan tidak atau multiple choice, atau misalnya kuesionernya dengan menggunakan skala Likert, misalnya antara setuju, sangat setuju, sangat setuju, setuju sekali, sangat setuju, ragu-ragu, lalu tidak setuju, dan seterusnya. Dengan menggunakan rank-nya adalah ordinal, misalnya. Itu sudah jelas, itu menggabungkan cara pandangnya deduktif dengan kuantitatif dengan kualitatif. Nah, artinya pilihan metodologis, maka itulah kemudian harus dipahami cara memilihnya. Kalau ujungnya FGD, terus fungsi FGD mau apa? Mendiskusikan dari jawaban orang lain. Yang di FGD kan apa? Artinya kalau FGD itu apakah si informannya itu dihadirkan di situ? Atau dibahas oleh orang lain yang peneliti ya sama-sama peneliti, orangnya tidak dihadirkan, yang lalu dibahas. Apa yang mau dibahas di situ? Kalau itu dasarnya kualitatif, itu sudah jelas pasti tidak akan mengungkapkan sesuatu yang kebenaran. Contoh, ada mahasiswa tiba-tiba datang ke saya mau bertanya tentang pengemis. Waktu itu ada karena ditugaskan oleh dosennya, dosen penelitian komunikasi, untuk yang namanya pendapat ahli tentang begitu. Dilatihnya dalam metodologi, dilatihnya ada pendapat ahli tentang pengemis di Indonesia, begitu.
Lalu kemudian datanglah ke saya untuk bertanya tentang jawaban dari pengemas ini benar apa tidak. Gitu. Saya bilang, Anda mau melakukan penelitian apa? Kualitatif, karena itu yang diajarkan oleh ya dosennya disebutkan dan seterusnya. Saya bilang, coba nanti diskusikan dengan dosennya. Cara seperti ini sudah salah. Saya sendiri bukan pengemis, lalu kemudian saya sendiri tidak kenal dengan orang itu, lalu kemudian saya diminta untuk mengomentari pernyataan itu benar atau tidak, atau seperti apa pendapat saya terhadap itu. Karena menempatkan yang disebut sebagai ahli dalam bidang itu dalam penelitian kualitatif, seahli bagaimana, padahal orang itu entitasnya unik. Gitu. Kalaulah itu yang disebut sebagai, kalau dalam penelitian kualitatif itu, konfirmasi pada pihak lain, triangulasi. Kalau itu sebagai sebuah triangulasi, maka triangulasi jangan tanya kepada ahli. Apalagi ingin meminta pendapat ahli tentang membenarkan itu. Cara itu, menurut saya itu tidak pas. Kalau triangulasi itu, tanyakan kepada kawannya. Triangulasi itu, tanyakan kepada orang terdekatnya. Triangulasi itu, tanyakan kepada subjeknya berulang kali. Itu triangulasi. Sehingga ada namanya penambahan waktu studi, diam di situ menambah waktu studi, karena tujuannya adalah untuk bertanya ulang gitu. Nah, kalau kemudian sudah sampai pada pertanyaan dengan jawaban sama, pertanyaan berulang kali, 2-3 kali dengan cara berbeda tentu saja, maka sebenarnya itu sudah fix. Atau di istilah istilah yang lain, datanya sudah mature, sudah dalam bahasa Sunda masak gitu ya, matang gitu. Sudah meter, dan sudah disebutnya adalah saturasi data. Saturasi itu datanya hanya menjadi jenuh. Nah, seringkali dipelesetkan yang jenuhnya adalah penelitinya. Sudah kecapean terus itu saja jawab. Ada yang jenuh peneliti, jenuh data itu karena jawabnya berulang yang sama gitu. Berarti itu sudah benar. Kan kalau dalam penelitian kualitatif yang diperlukan adalah bukan validitas data, bukan reliabilitas data, karena itu kan ranahnya kuantitatif. Yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah otentitas data, otentik, dan refleksivitas data. Reflektif, bercerita tentang dirinya sendiri, bukan kata orang. Tetapi kalau kemudian ingin membuat triangulasi tadi, ingin yakin bahwa salah satunya namanya otentik itu adalah faktor kejujuran kan, menjawab jujur. Nah, bagaimana pengecekan tentang kejujuran? Ya bertanyalah dengan cara berbagai, cara 1 kali, 2 kali dengan cara yang berbeda dan seterusnya. Kalau jawabannya kurang lebih sama ya sudah, walaupun dia berbohong. Ada prinsip dalam komunikasi kan begitu. Emil Dovifat mengatakan kalau kebohongan kali 63.000 kan jadi kebenaran. Itu yang dipakai Hitler seperti itu. Atau sekarang mungkin oleh pemerintahan sekarang diulang-ulang begitu jadi sebuah kebenaran. Karena memang orang cenderung kalau mengulang dianggapnya adalah sebuah keyakinan benar, kan ini diulang-ulang benar gitu. Padahal bisa saja hal yang sama itu orang setiap saat itu bisa berubah. Tapi dalam rentang waktu tertentu dalam sebuah riset, karena itulah penelitian kualitatif harus dieksplisitkan rentang waktunya. Karena selepas rentang waktu itu, sudah bukan lagi tanggung jawab si peneliti. Misalnya rentang waktu sampai 15 Oktober. Nah, selepas 15 Oktober orang berubah, kita tidak tahu. Gitu. Maka pertanggungjawaban akademis kita adalah penelitian dari mulai sampai 15 Oktober. Begitu. Nah, kalau mau diperpanjang, ya perpanjang. Ya, seperti tadi, triangulasi karena tidak cukup, perpanjang sampai 30 Oktober. Karena penasaran mau tanya lagi pada yang bersangkutan. Jadi kalau tanya ke ahli itu akan terjadi distorsi. Satu lagi, bisa saja sebagai sebuah bentuk triangulasi, bentuknya adalah konfirmasi. Konfirmasi ulang kepada yang bersangkutan atau membuat sebuah komparasi, dibuat compare, compare itu dari
apa namanya teori orang lain, bahwa ini penelitian ini sudah dilakukan oleh orang lain. Bisa saja menunjuk orang lain sudah menemukan teorinya atau penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu kalau kemudian menceritakan, sedangkan misalnya dalam analisis, dalam paparannya, sedangkan penelitian dilakukan oleh dia pada tahun sekian, itu menyimpulkan komponen-komponennya adalah seperti ini. Nah, artinya membuat komparasi antara yang dijawab oleh informan kita dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Silakan di situ mau difahaminya seperti apa. Kalau ada dua, itu bisa dijelaskan dengan perbedaan waktu, dengan orang yang berbeda. Orang cara berpikirnya juga berbeda, maka kemudian ini terjadi sebuah pembeda dari pengakuan. Dengan kondisi misalnya, saya pernah menemukan pengemis itu yang mohon maaf tidak bisa melihat, hanya duduk di jalan, tapi kemudian luar biasa uniknya, anaknya itu 5. Anaknya 5, rumahnya itu hanya 14 meter persegi, hanya ada 1 kamar, itu kamar mertuanya. Sementara dia tinggal di mana? Ya tidur di balai di tengah itu, karena di sebelah sananya itu dapur dengan kamar mandi. Artinya tidur di situ dengan anak-anaknya 5. Sementara ibu mertuanya di kamar. Nah, itu luar biasa. Di antaranya adalah memiliki anak kembar, ya, jadi sepasang. Lalu kemudian, tapi dia dengan yakinnya, saya bercita-cita ingin punya warung di sini. Ini ada tanah kosong. Ya, saya sedang mengumpulkan, ingin menciptakan buat warung. Ya, saya tidak ketemu lagi, wallahu alam apakah jadi warung apa tidak. Jadi ini ada sebuah keunikan dengan semangatnya seperti itu, dengan kondisi keterbatasan, dia masih semangat. Dan itu saya kategorikan bukan pengemis, karena sudah bertahun-tahun dia pengemis yang berencana. Tadinya saya menyebutkan adalah pengemis profesional, tetapi kemudian ada pertentangan definisi tentang profesional. Ada satu penguji yang dari profesor dari Unpad itu, jangan menggunakan profesional untuk pengemis. Nah, itu juga dia sedang bermain dengan nalar deduktif gitu. Padahal saya sudah menyebutkan ada the professional thief saat itu. Pencopet pun ada profesional gitu. Ini pengemis, the beggar, ya ada professional beggar gitu. Jadi artinya boleh-boleh saja gitu. Orang mendefinisikan tertentu itu sah dalam penelitian kualitatif, termasuk misalnya menyebutkan nama sendiri saja, menyebutkan di situ kan silahkan saja. Gitu. Itulah sebenarnya keleluasaan kualitatif. Nah, pada saat itu ya kompromis ini sudah pengemis yang punya berencana ya, jadi pengemis yang punya bukan berpengalaman tapi punya perencanaan gitu ya, jadi diistilahkan adalah pengemis berpengalaman. Nah, seperti itu. Jadi artinya kita bisa untuk konfirmasi, untuk triangulasi tadi bisa dilakukan tidak dengan menggunakan cara ingin tanya kepada ahli. Orang ahli juga tidak paham terhadap informannya gitu ya. Gitu ya, saya kira pengalaman-pengalaman ini memang perlu sering didiskusikan supaya kita juga tidak mengalami sendiri, tapi paling tidak ada cerita pengalaman orang lain yang bisa diimplementasikan gitu dalam penelitian ini. Oke, masih ada lagi? Oke, sudah cukup. Nah, saya sedikit lagi saja share screen lagi. Ini tadi sudah ditutup sudah ya. Baik, ini sudah terlihat ya gambar ini? Sudah, Prof. Sudah ada. Baik. Ini gambar gelas berisi air ya. Nah, yang sebelah ada 5 ya, ada 5 yang sebelah kiri penuh, terus berkurang sampai kemudian yang paling sedikit. Nah, untuk mengilustrasikan
sebuah penelitian klasik dengan sebuah peristiwa seperti ini, maka pertanyaan-pertanyaan nalarnya adalah bisa saja karena penelitian klasik gitu, bisa kemudian menghubungkan bagaimana ukuran gelas dengan kualitas air gitu, atau bagaimana pengaruh volume air terhadap daya tahan gelas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pada umumnya di dalam klasik. Tentu saja pertanyaan ini tidak terlepas juga dari teori antara gelas dan air, panas, dingin, dan seterusnya, daya tahan, dan seterusnya. Jadi harus merujuk pada sebuah teori. Tapi mengajukan pertanyaan untuk gelas dan air kondisi seperti ini bisa dilakukan, wujud pertanyaannya adalah seperti itu. Kalau kemudian alternatif, bisa saja melihat bagaimana gelas dan air itu dikonstruksi setelah gelas kah, setengah gelas kosong, atau setengah gelas isi. Dua cara berbeda. Kalau kemudian, saya kembalikan di sini, kalau kemudian yang sebelah kanan itu ada airnya sedikit, sisanya tidak ada air dalam bentuk udara, apakah ini gelasnya atau yang tengah-tengah misalnya setengah penuh, atau gelasnya setengah setengah air atau setengah kosong gitu. Nah, itu kan bergantung pada cara pandangnya. Nah, cara pandang itulah yang disebut paradigma realitas. Melihat sebuah realitas, orang bisa berbeda-beda. Karena itulah seringkali dari sebuah peristiwa yang sama, kadang-kadang orang melihat dari sisi negatif gitu. Orang melihat dari sisi positif. Nah, perbedaan itu tidak menjadi sebuah kendala untuk para peneliti. Diungkap saja kenapa orang ini selalu berpikir negatif terhadap sebuah masalah. Mungkin juga ada masalah di dalam dirinya. Jadi orang lihat apapun, peristiwa senegatif apapun selalu dilihat adalah dari segi positif. Nah, dia bisa diungkap apa yang menjadi dasar. Itu sama juga ketika alternatif ini bisa lihat setengah kosongkah atau setengah isi. Tapi kalau pendekatan kritis bisa diajukan pertanyaan, mengapa isi gelas ini setengah penuh? Terus kemudian kemana lagi sebagian lagi? Dan untuk siapa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap isi gelas ini? Gitu. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, artinya alternatif dengan tadi Bogdan Taylor ini, satu yang pertanyaan yang di atasnya itu adalah pertanyaan konstruktivis, kemudian yang kedua pertanyaan kritis. Nah, ada pendekatan kritis lagi kalau itu dikaitkan dengan media adalah selalu dikaitkan dengan hegemoni ya. Jadi selalu dikaitkan dengan sebuah kekuatan di semua realitas yang muncul. Jadi intinya sebenarnya yang kritis itu sebenarnya adalah yang realitas itu adalah semu karena diciptakan orang, karena dibuat sedemikian tertentu, lalu kemudian ada sebuah kekuatan untuk memaksa bahwa seperti itu kejadiannya. Nah, penelitian kritis adalah membongkar realitas itu. Gitu. Nah, itu sebenarnya, maka kemudian diajukan pertanyaan-pertanyaan, mengapa ini setengah? Lalu setengahnya lagi kemana? Ini untuk siapa dan siapa yang bertanggung jawab terhadap itu, gitu ya. Jadi ini contoh-contoh bagaimana memandang realitas ini, lalu kemudian dibuat konstruksi klasiknya seperti ini. Nah, kalau klasik itu ini yang pertama adalah korelasi, yang kedua adalah uji pengaruh, ya. Lalu kemudian alternatif itu bagaimana konstruktivis. Ketika ditanya bagaimana itu dikonstruksi gelas, apakah setengah kosong atau setengah isi gelas ini, setengah isi air. Lalu kemudian dalam kritis itu mengapa isi setengah penuh atau setengah kosong ini. Lalu sebagiannya lagi kemana? Lalu kemudian siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya, gitu ya. Nah, itulah nalar-nalar
penelitian atau realitas untuk menginspirasi sebuah penelitian di dalam komunikasi. Nah, ini sebenarnya saya mengutipnya yang sangat mungkin sudah sangat mengenalnya, dan ini saya belum update lagi karena dari buku tahun, saya lupa ini, tidak dicantumkan di bawah, sehingga saya itu agak cukup lama juga. Ini Kurzweil juga dengan mencoba dimodifikasi tentunya. Sebenarnya penelitian komunikasi ini dengan model yang dikemukakan pengelompokan ini, yang sebelah kirinya itu, kolom sebelah kiri disebutnya adalah teori atau pendekatan. Karena dikumpulkan oleh penulis ini, dikumpulkan bahwa itu dalam komunikasi itu ada pendekatan atau teori atau mungkin di tematiknya lah gitu. Ada kaitannya dengan pesan ya. Kalau penelitian komunikasi itu melihat dari unsur pesan. Sehingga ada dikemukakan teori tentang pesan. Apa yang disebut sebagai disclosure, ada disebut tanda dan bahasa. Nah, itu penelitian komunikasi merujuk pada kaitannya dengan bahasa. Ini pendekatan ya kontribusi atau kalau kata siapa Wilbur Schramm ini adalah kaitannya dengan dikunjunginya bidang komunikasi itu dari ilmu kebahasaan. Jadi oase kita sebagai oase itu para kafilah berdatangan karena ke oase, jadi masuk ke kita. Gitu. Nah, ada istilah tentang sign atau tanda, ada language, kemudian tentang disclosure, itu adalah kunjungan-kunjungan dari teori yang lain. Tetapi secara paradigmatik, ini pada umumnya dikembangkan oleh, kalau dibagi menjadi ini, saya kategorikan jadi tidak 4, jadi klasik positivisme dan post-positivisme itu dalam satu kolom yang sama lah, yaitu klasik. Sementara kalau konstruktivis dan kritis itu dipisah. Kita lihat di sini bahwa penelitian komunikasi itu lebih banyak klasiknya ketimbang konstruktivis ataupun kritis. Tentang pesan saja itu masing-masing ada, kecuali misalnya tentang sign dan language itu malah di studi kritisnya itu tidak muncul. Ya. Kemudian interpersonal communication, jadi yang kita kenal kategori berdasarkan bentuk ya. Kita kenal ada symbolic interactionism. Itu dari sosiologi sebenarnya ini symbolic interactionism. Ada namanya Iowa School dan Chicago School. Thomas Kuhn ini menggunakan prinsip-prinsip positivistik ya dengan Iowa School-nya. Lalu yang Blumer, dua-duanya Blumer antara dosen dan mahasiswa itu menciptakan sebuah pemahaman tentang interaksi simbolik itu dengan Chicago School yang sifatnya konstruktivis. Jadi rentang antara kuantitatif dan kualitatif ini terpapar di dua paradigma berbeda untuk interaksi simbolik. Kemudian social judgment theory, cognitive dissonance theory, ini positivistik, sangat positivistik. Ini pengaruhnya dari psikologi, ya, cognitive dissonance. Experience, interpretation, lalu repetition dan processing. Nah, experience, interpretation itu konstruktivis. Pengalaman komunikasi, interpretasi, dan seringkali dikembangkan belakangan ini yang disebut fenomenologi. Nanti kita akan cerita pertemuan keberapa lah. Nanti mungkin berbagi dengan satu grup sama-sama yang mengajar di mata kuliah ini. Nanti giliran saya nanti bagaimana fenomenologi atau etnografi komunikasi. Oke, kemudian organizational communication ya, tentang
pendekatan sistem di dalam organisasi. Ada social exchange teori, teori jaringan, itu klasik. Dulu ada namanya jaringan komunikasi di UGM ya, mungkin Mbak bisa melihat itu peneliti Pak Bambang, kalau tidak salah Pak Bambang apa namanya, itu tentang teori jaringan. Itu karena kejadiannya tahun 80 itu belum ada instrumen atau aplikasi yang mengolah semua jaringan. Kalau sekarang itu dengan aplikasi bisa ketahuan seorang jadi pemencil, seorang kemudian jadi bridge, ya penyambung, dan terus itu mudah. Kalau dulu itu manual, ya, sehingga ada bentuk tahap-tahapan tertentu yang sifat manual itu di dalam komunikasi, jaringan komunikasi. Tahun berapa saya lupa, mungkin sekitar tahun 84-83 gitu penelitiannya. Itu di UGM ya. Saya baru menemukan itu saja dalam penelitian communication network, dalam penelitian komunikasi. Kemudian mass communication and society. Mass communication and society, structural functional theories of media. Ini sudah jelas, struktural fungsional di media itu sangat klasik. Agenda setting, ya. Agenda setting yang kita kenal ada model agenda setting. Atau uses and gratification, itu model penelitian uses and gratification. Sudah jelas ini adalah dikembangkan dengan paradigmatiknya klasik. Kemudian political economy theories of mass media. Nah, tiga-tiganya dijalankan ya. Diantaranya adalah Noam Chomsky ya, yang mengkaji dalam paradigma kritis. Kemudian Golding dan Murdoch ini dalam konstruktivis ya, culturalism atau konstruktivism. Sementara dalam liberal political economy itu pendekatan klasiknya. Kemudian mass media social construction of reality. Nah, ini yang paling populer, construction atau social construction of reality, konstruksi realitas atas realitas sosial. Itu yang ujungnya itu termasuk juga versus dan fenomenologi. Nah, sebenarnya ini dimulai dengan Weber. Weber itu sebenarnya sosiologi, tapi kemudian berkembang menjadi di belahan dunia, di Eropa dan di Amerika, dan bagaimana mengkonstruksi sebuah realitas yang sebenarnya ini adalah paradigmanya sangat konstruktif. Sehingga penelitiannya penelitian kualitatif, bukan disebutnya adalah penelitian kualitatif murni. Kemudian cultural studies itu jelas ada konstruktivis, ada juga kritis. Yang tadi saya sebutkan bahwa ada cultural atau yang disebut sebagai hegemoni terhadap media, itu adalah pendekatan kritis. Kemudian message production itu pada umumnya lebih pada pendekatan klasik. Dan terakhir adalah theories of mass media and persuasion, kemudian effectiveness of acts, dan communication program. Ini adalah pendekatan klasik. Nah, ini kalau dilihat dari checklist ini, ternyata penelitian komunikasi lebih banyak pendekatan klasiknya. Nah, ini juga ada aspek sejarahnya. Ya, mungkin kita sudah paham ya, waktu di S1 juga sudah disampaikan ke saya. Termasuk ke sejarah masuk bidang komunikasi ke Indonesia. Saya kira mungkin sebagian juga sudah sangat paham dengan kapan masuk ilmu ini ke Indonesia dan perguruan tinggi mana yang memulai itu dan seterusnya. Itu ada datanya. Oke, saya kira itu yang ini ditambahkan. Oke, satu lagi ini ditambahkan terakhir.
Kalau dalam teori, maka disebutnya nilai teori rentang teori sosial. Coba kita lihat yang sebelah kiri itu fenomenologi, yang sebelah kanan itu behaviorism. Kumpulan teori yang subjektif bahwa penelitian subjektif murni atau kualitatif murni adalah fenomenologi. Yang paling murni fenomenologi. Saking murninya sampai kemudian orang tahu, peneliti tahu itu kemudian disimpan di dalam sebuah proses bracketing. Itu saking apiknya penelitian atau para fenomenolog gitu ya. Nanti kita akan coba diskusikan tentang fenomenologi ini. Tapi di sisi yang lain yang seringkali juga munculkan dalam penelitian kuantitatif itu yang paling populer, yaitu tentang apa namanya teori SR, stimulus response gitu. Bahkan belakangan apa namanya ditambahkan dengan O di tengahnya, stimulus, organisme, dan kemudian respons gitu. Nah, kalau sudah behaviorism dengan cara pandang behavioristik gitu, maka itu adalah kuantitatif murni. Nah, seringkali diwujudkan penelitian kuantitatif itu ada yang disebut grand teori, turun lagi menjadi middle range teori, dan turun lagi adalah applied teori. Dan sayangnya ini saya pernah menyaksikan juga banyak disertasi yang penelitian kualitatif, tapi tetap dengan menggunakan grand teori. Ini juga sudah bertojanya. Tojanya, jadi hanya tidak ajeg cara atau nalarnya. Ketika disebut grand atau middle atau applied, ini juga yang disebut grand teori, seringkali grand teorinya adalah stimulus response. Padahal kalau dirujuk, kenapa tidak menggunakan grand teori dengan merujuk pada teori-teori komunikasi pada 300 tahun sebelum Masehi, zaman Aristoteles. Itu menjadi grand-nya, ya lebih kakek lagi teori. Lalu kemudian turunan ke bawahnya. Gitu. Tapi barangkali ini yang dibatasi karena memang cara pandangnya adalah nalarnya nalar objektif atau positivistik. Sehingga dibatasilah di stimulus response. Nanti ada teori bawahnya lagi. Teori sistem itu bergeser antara objektif agak lebih kepada mendekat kepada teori subjektif. Sama halnya dengan interaksi simbolik atau teori tindakan sosial dari Weber. Nah, ini lebih bergeser agak ke tengah, jadi tidak murni. Tadi boleh disebutkan dari Thomas Kuhn saja itu dengan uji-uji positivistik. Sehingga memang agak bergeser ke tengah. Jadi yang lebih murni itu adalah fenomenologi. Oke, saya kira itu bahan yang sudah saya sampaikan sebagai bahan didiskusikan bisa lebih lanjut. Boleh bertanya, Prof?